sekalian. Iya. Selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan kita diberi panjang umur. Bisa bertemu lagi lewat Zoom untuk belajar Alkitab ya. Salam kepada saudara sekalian yang berada di benua Eropa. Wah, ada yang dari Amerika. Dan kebanyakan kita dari Indonesia, ada yang di luar kota Bandung, dan kami ada di Bandung. Jadi salam dari Bandung, terima kasih ya. Kita diberi panjang umur oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Dan saya percaya, setiap waktu yang kita habiskan untuk belajar firman Tuhan, Tuhan berjanji bahwa benihku, firmanku, tidak akan pernah keluar dan kembali dengan hampa. Firman Tuhan akan keluar dan mengerjakan apa yang Dia inginkan. Jadi semoga hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, saya ingin hari ini membagikan satu topik pelajaran, yaitu perumpamaan biji sesawi. Ya, sebuah perumpamaan yang hanya terdiri dari 2 ayat, tetapi maknanya penting sekali buat kita. Mari saudara sekalian, saudara siapkan hati, saudara sediakan hati, perhatian untuk setengah jam ke depan, kita akan belajar bersama. Setelah itu saya undang saudara untuk memberikan komentar, ya, pertanyaan dan diskusi. Baik saudara sekalian, izinkan saya untuk share screen saya. Oke, baik. Alright. Baik, saya harap bisa tampil ini ya. Oke, pelajaran kita mulai, perumpamaan biji sesawi ya. Perumpamaan ini hanya terdiri dari 2 ayat, dari Matius 15 ayat 31 dan 32. Dan inilah guru yang hebat ya. Guru yang hebat bukan ngomongnya lama, tetapi dia bisa mengatakan, mengajarkan hal yang sulit dengan waktu yang singkat. Jadi kita perlu kagum sama Alkitab, terutama cara Yesus mengajar kita. Mari kita belajar perumpamaan ini. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, benih sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara sekalian, saya dapatkan di internet, inilah biji sesawi ya. Biji sesawi itu biji yang kecil. Dia memang bukan yang terkecil. Nah, dalam hal ini Alkitab, Yesus mengatakan biji yang terkecil. Itu adalah sebuah bahasa hiperbola, gaya bahasa ya. Maksudnya adalah benih-benih yang dikenal orang dibanding dengan kacang yang biasa orang Israel pakai. Benih biji sesawi ini kecil sekali. Tetapi tentu saja ada secara biologi, botani, ada benih yang lebih kecil. Jadi ini dalam bahasa sehari-hari disebut benih terkecil. Nah, pohon ini, benih yang kecil ini, kalau bertumbuh, dia bisa bertumbuh jadi besar. Tingginya ada yang sampai 3 meter. Nah, ada orang bertanya, wah, bukankah ini bukan pohon yang terbesar? Dikatakan oleh ayat kita, lebih besar dari pohon lain. Nah, ingat, ini adalah bahasa sehari-hari di Palestina. Pohon ini besar, ya, lebih besar dari pohon-pohon pendek yang di sekitarnya. Jadi bukan yang di hutan. Hutan banyak yang lebih tinggi. Jadi pohon ini bisa menjadi lebat begitu besar, asalnya hanya dari sebuah benih yang kecil. Mujizat kehidupan kita saksikan setiap hari dalam tanaman. Nah, sebelum saya bahas arti dari perumpamaan ini, izinkan saya untuk meminjam ya dari seorang yang membuat channel Master Growth, dan dia membuat video ini untuk menolong kita mengerti betapa hebatnya pertumbuhan benih. Mari kita lihat 2 menit video ini.
Oke, kita lihat pertumbuhan yang luar biasa ya dari biji sesawi ya. Baik, sekarang kita belajar ya. Oke, Yesus memberikan perumpamaan ini, memberitahu kepada kita satu pelajaran penting, dan isi dari perumpamaan Yesus sebenarnya hanya mau menceritakan kepada kita bahwa biji sesawi yang kecil itu bisa menjadi pohon sesawi yang besar, dan itu semua adalah karya pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia yang hebat berjasa dalam membesarkan benih. Oke, nah sekarang kita mau belajar latar belakang kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Kita perlu tahu bahwa di dalam Alkitab ada nubuatan tentang bahwa Allah akan bikin sebuah kerajaan. Dan kerajaan ini akan dipimpin oleh seorang raja yang diurapi. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Mesiah atau Mesias. Atau dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Jadi Allah akan mengutus seorang Mesias, mengutus seorang Kristos ke dunia ini untuk bikin kerajaan. Dan waktu Yesus tiba di dunia ini, dia berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah telah dekat, sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Jadi, kemudian Yesus waktu mau disalib, imam besar bertanya kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi dia adalah Mesias. Tetapi saudara sekalian, jawaban Yesus itu membuat orang bingung ya. Yesus itu memang menarik, tetapi ya apakah benar dia Mesias? Apakah dia benar raja? Dan ini kan Yesus datang ke dunia ini dan menjadi guru itu tahun 27 Masehi. Orang ragu kepada Yesus sebab apa? Yesus itu miskin, pengikutnya orang sederhana, tidak ada dukungan dari politisi, tidak ada dukungan akademik, sekolahnya tidak tinggi, tidak ada keuangan yang cukup, tidak punya gedung pertemuan, dan berbagai kelemahan lainnya. Itu sebabnya, makanya mereka ragu, apakah benar ini kerajaan Injil ini? Apakah benar ini datang dari Tuhan? Mana mungkin ya Yesus yang sederhana begini, ya muridnya cuma 12 orang, ini katanya akan bikin kerajaan di dunia ini. Dengan sehubungan latar belakang inilah, Yesus mengetahui keraguan mereka, lalu Yesus mengajarkan satu perumpamaan, ya, yaitu hal kerajaan surga
seumpama. Dia mulai mengajar. Nah, saudara sekalian, seringkali kita juga ragu kepada Alkitab, bukan? Masa kalau saya belajar Alkitab, hidup saya bisa berubah? Masa kalau saya ikut Tuhan, saya akan bahagia? Banyak kata masakan-masakan yang lain yang kita ragu tentang Tuhan. Nah, untuk orang yang ragu bagaimana Alkitab bisa mengubah manusia, Yesus menceritakan perumpamaan ini buat kita. Oke, mari kita mulai. Yesus mengatakan hal kerajaan surga. Apa yang dimaksud? Kerajaan surga itu artinya pelajaran dari surga. Ya, itu artinya kerajaan surga. Tetapi kerajaan surga juga berarti tentang Yesus, ya. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yang maksudnya adalah Yesus sudah datang, ya. Kemudian di dalam Lukas 17 ayat 21 orang bertanya, ya, dan Yesus mengatakan bahwa tunjukkan kepada kami kerajaan surga itu. Yesus menjawab, surga itu sudah di antara kamu. Jadi yang dimaksud kerajaan surga adalah Yesus Kristus, ya. Baik, jadi kita kalau membaca dalam perumpamaan Yesus hal kerajaan surga itu saat artinya ada kebenaran surga atau pelajaran Alkitab. Itu maksudnya kerajaan surga. Kemudian yang kedua adalah hal masuk surga, kemudian juga bisa berarti Injil keselamatan dari Yesus, kemudian juga bisa berarti gereja, umatnya. Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengatakan hal gereja seperti begini, hal masuk surga seperti begini. Mari kita lanjut pelajarannya. Yesus katakan hal kerajaan surga, hal gereja, seumpama apa? Biji sesawi. Apa yang dimaksud biji sesawi? Beberapa minggu lalu kita sudah belajar biji artinya apa? Dalam Lukas 8 ayat 11 definisinya diberikan, yaitu benih itu ialah firman Allah. Jadi biji sesawi adalah firman Allah. Nah, kenapa disebutkan biji sesawi, biji yang kecil sekali? Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-27 Paulus bilang begini. Ingat saja saudara-saudara sebagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi dari kata Paulus ini kita tahu bahwa gereja waktu dibentuk itu terdiri dari orang-orang kelas menengah dan kelas bawah. Jarang sekali orang bersekolah tinggi, jarang sekali orang yang terpelajar, jarang sekali orang-orang yang mempunyai jabatan. Jadi gereja terdiri dari orang-orang biasa. Itu sebabnya Yesus katakan hal kerajaan surga itu seperti biji yang kecil sekali, ya. Tidak terpandang oleh dunia. Jadi kita tahu bahwa permulaan gereja dimulai dengan kecil, ya, hanya 12 orang, tidak terpandang, tidak menarik, tidak ajaib, dan tidak mengagumkan. Dan Yesus juga, ya, sehubungan Natal ini, di mana-mana kita dengar berita tentang Natal, ya. Saya masukkan di sini gambar palungan. Yesus lahir di mana? Palungan, ya. Yesus lahirnya miskin, sekarang perayaan Natalnya terlalu mewah, ya. Tidak sesederhana zaman dulu. Jadi, saudara sekalian, Yesus yang lahir di palungan hanya dari keluarga yang tidak terpelajar, ya, orang desa yang sederhana. Yesusnya berkhotbah di padang belantara, jarang diundang bicara di gereja. Muridnya nelayan, petani, jumlahnya cuma 12 orang, belakangan ada 70 orang. Jadi permulaan yang kecil sekali. Itu sebabnya Yesus katakan hal keadaan gereja itu seperti biji yang kecil, sesawi. Kemudian Yesus mengatakan biji sesawi itu dikatakan diambil dan ditaburkan orang di ladang. Apa artinya diambil dan ditaburkan? Ya, diambil artinya dikeluarkan, dijemput. Nah,
Sumber kebenaran adalah apa? Alkitab. Jadi Yesus mengatakan di dalam Matius 13 ayat 52, ini adalah sebuah perumpamaan juga, nanti kita akan pelajari suatu hari, dikatakan, karena setiap pelajar Alkitab yang menerima hal pelajaran dari tentang surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharanya. 1 Korintus 9 ayat 11 Paulus bilang, jadi kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu. Jadi Paulus bilang, kami penabur benih. Jadi kalau begitu apa yang Yesus bilang? Diambil dan ditaburkan. Artinya hal kerajaan surga itu seumpama firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, diajarkan persis seperti yang Alkitab ajarkan, tidak ditambah dengan pendapat manusia, lalu disebarkan dengan kuasa Tuhan, yaitu penginjilan. Jadi Yesus katakan hal gereja, hal kerajaan surga, hal pelajaran Alkitab itu seperti sebuah permulaan yang kecil sekali, dipelajari dari Alkitab, diajarkan begitu, disebarkan. Itu yang Yesus maksud. Kemudian disebarkan, ditaburkan di mana? Di ladang. Apa maksudnya ladang? Matius 13 ayat 20 memberitahu kepada kita bahwa ladang atau tanah itu adalah hati orang, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang. Jadi tanah yang berbatu adalah orang yang demikian, tanah yang subur adalah orang yang demikian. Jadi ladang adalah hati manusia. Kita sudah belajar perumpamaan ini, ya. Kemudian di dalam Matius 13 ayat 38 dikatakan oleh Alkitab sendiri bahwa ladang itu ialah dunia. Jadi firman Tuhan itu diambil dari Alkitab, ditaburkan di hati manusia dan kepada orang di seluruh dunia. Itulah maksudnya, ya. Kemudian Yesus melanjutkan dikatakan, apabila sudah tumbuh, ya, benih itu ditanam, ditabur di seluruh dunia, di ladang, dan apabila sudah tumbuh, apa artinya? Nah, kata tumbuh adalah sebuah kata yang hanya domain Tuhan, wilayah Tuhan. Sebab manusia bisa menanam, manusia bisa kasih air, tetapi satu-satunya kuasa yang membuat benih itu bisa tumbuh hanya kuasa Allah. Mari kita baca 1 Korintus 3:6, Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara sekalian perlu catat baik-baik ini, ya. Hanya Allah yang bisa memberi pertumbuhan, baik pertumbuhan benih maupun pertumbuhan kerohanian semua orang. Matius 3:9, Yesus menegur orang Yahudi karena mereka bilang, oh, kami bisa memajukan gereja menurut cara kami. Kami banyak modal, bisa pergi ke seberang lautan untuk menabatkan orang. Matius 3:9, Yesus menegur mereka dan mengatakan demikian. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, ya. Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu bisa bertumbuh kerohaniannya hanya atas kuasa Allah. Dan tidak ada kuasa manusia, intervensi manusia yang bisa menumbuhkan benih kerohanian. Manusia hanya diminta Tuhan untuk bekerja sama. Bahkan jika manusia tidak mau bekerja sama, Tuhan bisa pakai batu untuk berbicara. Tuhan bisa bikin banyak cara untuk menobatkan seseorang kalau manusia tidak mau bekerja sama. Baik, jadi Yesus mau mengatakan bahwa pertumbuhan adalah kuasa Allah, baik dunia maupun rohani. Kemudian Yesus mengatakan sesawi itu akan menjadi lebih besar daripada tanaman yang lain. Nah, apa artinya lebih besar? Yesus ingin membandingkan bahwa firman Tuhan kalau ditabur kelihatannya kecil, sepele, tetapi hasilnya jauh lebih besar dari ilmu di dunia ini.
Mari kita kutip sebuah ayat yang saya pernah kutip ya. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya kamu jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yesus berkata, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi apa katanya? Perkataanku tidak akan berlalu. Berarti Tuhan sedang membandingkan antara ajaran Alkitab dengan ajaran dunia. Mana yang lebih hebat? Mungkin saat ini saudara sekalian, kalau saudara belajar Alkitab, tidak ada yang puji saudara. Tidak ada wisuda. Sementara kalau orang pergi ke sekolah, ambil gelar, ada wisuda, ada pujian, ada tepuk tangan. Tetapi pada hasil akhir, mana yang lebih hebat? Gelar sarjana kita atau hasil belajar Alkitab? Itulah yang Yesus katakan, ini saya mau membandingkan antara firman Tuhan dengan semua ajaran di dunia ini. Oke. Jadi kita bisa simpulkan Yesus maksudkan tidak ada ajaran yang pengaruh sedalam dan lama seperti Alkitab. Alkitab pernah dilarang, dianiaya, tetapi dia tetap bertahan. Dan dengan berlalunya waktu, kita bisa mengetahui bahwa ajaran Alkitab lebih unggul, lebih kekal dari semua ilmu yang kita pelajari di dunia ini. Lalu Yesus melanjutkan kalimat yang terakhir dikatakan, bahkan pohon sesawi itu menjadi pohon sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Apa artinya? Kalau kita lihat pohon jadi besar, jadi berkat kan? Dia selalu bisa jadi tempat burung bikin sarang, burung hinggap dan mencari makanan dari pohon itu jadi menjadi berkat. Jadi kalau begitu Yesus katakan bahwa gereja yang dulu dimulai dengan kecil. Firman Tuhan yang kita seringkali anggap remeh dan sepele, itu ternyata kalau dia bertumbuh dengan kuasa Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa. Ya, dan ini berarti bahwa Injil kalau sudah berkembang akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan memang kita lihat 2000 tahun, kita sekarang 2021 ya. Jadi kita sekitar 2000 lewat dari zaman Yesus, kita lihat siapa yang lebih unggul, ilmu dunia atau Yesus, ajaran Alkitab. Apakah Herodes dan semua pejabat Roma lebih hebat dari Paulus dan semua rasul-rasul yang lain? Kita lihat Roma sudah hancur, ya, negara Roma sudah berkeping-keping, para pejabat sudah tidak ada lagi, tetapi firman Tuhan berlangsung terus sampai sekarang. Bahkan sekarang ajaran Alkitab ini telah jadi berkat bagi seluruh dunia. Jadi saudara sekalian, Alkitab ini memang ajaib sekali. Dia bekerja dalam senyap. Dia masuk ke dalam istana, ke negara yang paling melarang Alkitab sekalipun ya. Injil sudah masuk ke Tiongkok, negara komunis yang pernah melarang agama. Injil sudah masuk ke negara Islam. Injil sudah masuk ke bahkan istana-istana. Pada zaman Paulus juga Injil ya walaupun tanpa dukungan politisi sudah berhasil masuk istana. Ini ajaib sekali ya. Mari kita lihat catatan di dalam Filipi 1 ayat 12 dan 13. Paulus menulis demikian, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas diriku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi waktu orang rasul-rasul dianiaya, Injil diremehkan, disiksa, disingkirkan, Paulusnya dipenjara, apa yang terjadi? Justru pemenjaraan ini membuat berita Injil makin terkenal dan tanpa ya dikehendaki orang istana, orang istana jadi mendengar Injil. Dan dari ayat Alkitab yang lain kita dapatkan bahwa
Injil ini sudah masuk di dalam istana. Jadi cara bekerja Tuhan itu ajaib sekali. Filipi 4 ayat 21 dan 22, Paulus tulis demikian, ya dia biasa di surat penutup, maafkan, dia selalu kirim salam, dan ayat 22 dikatakan, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Apa artinya? Itu mirip kita sekarang ya. Sampaikan salam dari jemaat di Bandung kepada semua istana presiden. Berarti kesimpulannya, Injil itu telah menyusup dengan bekerja dalam kesunyian memasuki istana raja-raja. Dan kalau saudara lihat juga ajaran Alkitab, ya, the golden rule dari Yesus, ya, Matius 7 ayat 12 dikatakan, sebab segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ajaran ini di negara mana yang tidak tahu ini? Ya, di Tiongkok orang biasa dengar ini. Ya, sebelum saya jadi Kristen, mama saya sudah ajarkan ini sama saya. Jadi ini adalah prinsip yang diterima oleh orang-orang di seluruh dunia. Satu kali saya membaca sebuah buku yang bestseller ya, tulis oleh Dale Carnegie. Bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Saya kaget sekali, buku yang laris ini, yang dikatakan sudah jadi buku klasik sekarang, How to Win Friends ini, ternyata dia membahas golden rule-nya Yesus, dia membahas tentang prinsip-prinsip Alkitab. Jadi prinsip ini telah merembes ke seluruh dunia. Saya pernah mengunjungi museum yang menarik. Kalau saudara berkunjung ke Washington DC, jangan lupa kunjungi Museum of the Bible. Bagus sekali. Di dalamnya berisi dokumentasi tentang pengaruh Alkitab ke seluruh dunia. Ini adalah foto yang kami ambil, menarik sekali dikatakan, waktu Amerika baru berdiri, sekolah-sekolah itu mewajibkan murid-murid belajar Alkitab. Dan lihat apa yang ditulis katanya. Dari ribuan orang yang bersekolah di sekolah ini, tidak pernah ada yang terlibat peristiwa kriminal. Wow, jadi Amerika waktu berdiri memang mereka mendasarkan hidupnya sama Alkitab ya. Dan Amerika waktu berdiri, inilah komentar dari Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Ya, saya ini bicara Amerika zaman dulu, bukan Amerika zaman sekarang ya. Seandainya Amerika sekarang ingat kembali Alkitab, negara ini akan berbeda sekali. Oke, dia katakan oleh Thomas Jefferson, saya selalu mengatakan dan akan selalu mengatakan bahwa kalau kamu belajar dengan serius buku Alkitab, maka Alkitab ini akan menjadikan warga negara yang lebih baik, ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik. Dengan kata lain, presiden-presiden pendahulu di Amerika Serikat percaya bahwa Alkitab memperbaiki manusia. Kemudian Alkitab juga, walaupun tidak pernah revolusioner, itu mempengaruhi bebasnya, dihapusnya perbudakan. Tetapi cara bekerjanya diam-diam. Ya, Alkitab tidak pernah kasar, dia tidak pernah revolusioner. Nah, saudara sekalian, kalau kita menginjil sama anggota keluarga yang belum percaya Kristus, belum percaya Alkitab, jangan terlalu pusi ya bahasa Inggrisnya, jangan terlalu maksa, pelan, perlahan, merembes pelan-pelan. Dan kita ajarkan prinsip yang bagus, praktekkan prinsip yang bagus, dan firman Tuhan akan bekerja seperti angin. Dia akan berhembus ke dalam hati orang-orang, dan mereka akan sadar tentang pentingnya belajar Alkitab. Nah, mengenai perbudakan, itu adalah ya masyarakat paling bawah pada zaman Paulus, orang banyak sekali memperlakukan budak dengan sangat hina ya. Dan saya pernah lihat museum perbudakan di Amerika, memang orang-orang budak ini bukan dianggap manusia, mereka barang ya. Jadi dicatat nama-namanya. Misalnya
misalnya si A waktu dibeli harganya $100, dijual $150. Jadi mereka dicatat sama seperti kita mencatat motor kita, kuda kita. Jadi mereka dianggap bukan manusia. Dan Paulus menghadapi masyarakat yang begitu kasar kepada budak-budak, kepada hamba-hambanya. Paulus tidak mereformasi dengan kasar, dia cuma kasih nasihat. Mari coba perhatikan, Efesus 6 ayat 5, Paulus bilang begini, hai hamba-hamba, ya, hai budak-budak maksudnya, hai kalau sekarang pegawai ya, tapi pegawai masih lebih terhormat. Ini yang dimaksud Paulus adalah budak yang nggak punya kebebasan hari merdeka, nggak ada hari libur sama sekali. Paulus bilang, hai budak-budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, disuruh taat. Dan tentang tuan-tuan, bagaimana Paulus kasih nasihat? Hai kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga kepada mereka, yaitu budak-budak, jauhilah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka. Ingat kata-kata Paulus, Tuhan tidak membedakan orang, Tuhan tidak memandang muka. Dan ajaran ini diam-diam merasuk kepada orang-orang yang kemudian menerima Yesus. Dan lama-kelamaan orang mulai berpikir, kok kami memperlakukan hamba-hamba ini dengan begini kasar ya? Jadi beberapa ratus kemudian orang mulai membebaskan budak. Dan ide inilah yang mempengaruhi Amerika Serikat setelah mereka berdiri, akhirnya mereka bertekad untuk menghapuskan perbudakan dari bumi Amerika. Dan saudara sekalian, ini adalah pengaruh dari Alkitab secara diam-diam. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Ya, saya dapatkan sebuah artikel di internet bagus sekali, How the King James Bible Changed the World. Ya, ternyata bahasa Inggris kenapa sekarang jadi bahasa dunia? Karena Tuhan menghormati orang yang belajar Alkitab. Ya, negara Inggris adalah negara yang menerjemahkan Alkitab secara serius dengan bahasa yang bagus. Dan buku ini menjadi bahan pelajaran waktu orang-orang Amerika mau mendirikan negara. Oleh sebab ya jasa orang-orang yang dari Inggris inilah, maka Tuhan memberi kehormatan bahasa Inggris jadi bahasa dunia. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan Alkitab. Kemudian kita tahu juga Alkitab telah mempengaruhi sistem hukum, sistem pendidikan, dan lain-lain. Ini saya ingat waktu di Museum of the Bible, saya lihat mereka menyebutkan begini, Alkitab mempengaruhi dunia, lihat saja nama-nama orang di seluruh dunia. Ya, kita lihat saudara pergi ke negara mana saja. Ya, saudara akan ketemu orang memakai nama Michael, David, Daud, bahkan menggunakan kata Yesus atau Jesus. Ya, mereka menggunakan nama-nama Alkitab. Bahkan yang mengherankan di negara komunis mereka juga pakai nama-nama Alkitab. Saya pernah satu kali berkenalan dengan orang di Tiongkok. Dia tidak beragama, tetapi supaya mudah dia bilang, saya bilang, siapa nama kamu? Nama saya adalah David Young. Wah, David ya, dia pakai nama David Young. Ya, Samuel itu umum di Tiongkok ya. Kalau dia mau berkenalan dengan orang luar negeri, dia biasa pakai nama Alkitab. Jadi saudara lihat ya anak-anak kita sekarang semuanya senang ya, orang umumnya senang menggunakan nama-nama Alkitab ya. Kemudian lihat siklus 1 minggu itu hanya ada di Alkitab dan seluruh dunia menggunakan siklus mingguan. Bagaimana dengan undang-undang negara? Ya, undang-undang negara lihat undang-undang anti poligami misalnya, itu semua kita bisa kalau diurut mereka semua mengambil nilainya dari mana? 10 hukum ya. Tidak ada negara di dunia ini yang melanggar 10 hukumnya. Ya kecuali undang-undang yang aneh ya belakangan ini ya, bisa undang-undang pernikahan sejenis.
Lalu saudara perhatikan kata amin. Ini adalah satu kata yang diterima oleh orang di seluruh dunia. Nggak ada terjemahannya. Jadi semua diserap. Kata amin ini semua bangsa menyerapnya. Oke, pelajaran kita selesai. Dan saya ingin ringkaskan apa yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan biji sesawi. Ya, saya menggunakan bahasa yang sehari-hari. Dalam perumpamaan biji sesawi, Yesus ingin mengajarkan bahwa hal kebenaran rohani dimulai dengan hal yang kecil, yaitu belajar Alkitab. Dan jika kuasa Allah bekerja, maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh jadi besar. Pengaruhnya melebihi segala kebesaran dunia, bahkan menjadi berkat bagi dunia. Oh, baik saudara sekalian, saya ambil waktu 1-2 menit untuk menceritakan kesaksian saya ya. Saya hampir mati pada Desember 1994 dan ketika itu usia saya baru 31 tahun. Saya sudah jadi orang Kristen, sudah ke gereja, tetapi terlalu sibuk dan tidak rajin belajar Alkitab. Terlalu sibuk pelayanan ya, saya aktif di pelayanan, tetapi jarang belajar Alkitab. Saya lupa akan waktu pertama dibaptis, saya senang sekali baca Alkitab, tetapi setelah itu saya lupakan. Saya terlalu sibuk, tidur larut malam, lalu suatu hari saya hampir mati dalam perjalanan di atas kapal laut. Di kapal laut itu tidak ada bantuan medis, tidak perawat, tidak ada dokter, tidak ada obat. Dan di kapal itu semuanya berbahasa asing. Jadi saya tidak bisa minta tolong juga. Jadi malam itu saya mau mati. Rasanya mau mati ya. Saya dan istri saya mulai saling menangis satu dengan yang lain. Dan waktu mau mati itulah saya bilang ke istri saya, tolong doakan saya. Aduh, saya sebenarnya nggak rela mati ya. Kita belum punya anak. Bahkan saya sudah mulai pesan sama istri saya. Kalau saya mati di umur 31, kamu masih muda, kita belum punya anak, kamu boleh menikah lagi. Kemudian saya mulai bilang, oh, saya ada tabungan sedikit, ini PIN-nya saya kasih tahu. Oh, istri saya makin menangis waktu saya kasih tahu PIN-nya bank ATM saya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya diberi kesempatan untuk hidup lagi. Dan saya minta, saya kangen sama Alkitab. Saya minta istri saya bacakan Mazmur 23, bacakan Mazmur 46 buat saya. Dan nyanyikan buat saya. Nyanyi lagu yang saya sudah jarang menyanyi. Dan waktu saya dibacakan, saya dinyanyikan lagu-lagu rohani. Pada saat itu saya tertidur dan waktu saya buka mata, saya kira apakah saya sudah mati atau belum. Ternyata saya masih hidup dan sejak saat itu saya bertekad, Tuhan, kalau Engkau memberi saya kesempatan untuk hidup lagi, saya akan mulai hidup baru. Saya akan belajar Alkitab, saya akan jaga kesehatan dan saya mau hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, itulah sedikit pengalaman saya. Semua pengalaman saya ini bermula dari apa? Dengan menerima benih kecil tersebut, yaitu firman Allah. Dan saya mulai menghargainya. Dan saya mulai hari itu juga. Dan akhirnya mempengaruhi saya, keluarga saya juga. Nah, saudara sekalian, pelajaran hari ini saya persembahkan kepada saudara dengan keyakinan ini. Injil secara perlahan akan mengubah dirimu, keluargamu, masyarakat, negara, bahkan akan mengubah dunia. Jangan anggap remeh belajar Alkitab. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatian saudara. Doa saya, semoga Alkitab yang kita pelajari ini akan mengubah hidup kita selamanya. Keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Mari kita dulu kepala berdoa sebelum masuk jawab. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, terima kasih untuk buku yang ajaib ini. Petunjuk hidup kami di dunia. Bapa dalam surga, kami sering ragu, meremehkan akan pentingnya firman-Mu, meragukan pengaruhnya. Malam ini kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, berikan kami iman, keyakinan,
bahwa mempercayai firman Tuhan akan menghasilkan perubahan yang dahsyat. Diberkatilah semua peserta yang merindukan firman Tuhan. Berkati kami selama kami belajar dalam tanya jawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Saya kembali kepada moderator. Kita undang kalau ada pertanyaan, komentar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pelajaran yang sudah dibawakan, Pak Bubuan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada saudara-saudara yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Sepertinya sudah sangat jelas pemaparannya, Pak Bubu. Atau ada yang punya pengalaman khusus, ya, boleh bagikan juga. Ya, kegagalan, misalnya kegagalan karena meninggalkan gereja atau tidak percaya Alkitab, atau apa saja, boleh kita saling menguatkan ya satu dengan yang lain. Saya ada pengalaman sedikit. Ya, ya silakan. Oh, Bu Sarah, silakan. Selamat malam, Saudara Juan. Ya, selamat malam. Silakan, Bu. Iya, kita sudah belajar mengenai bagaimana kalau mau belajar baca Alkitab. Iya, betul pelajaran itu bisa Alkitab bisa merubah. Sebelum baca Alkitab sudah berdoa dulu dan membuat kalau baca mengenai cerita Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus dari Matius baca, memang terasa seperti saudara penginjil bilang, merasakan seperti lebih cinta kepada Yesus. Bagaimana? Jadi cinta kepada Yesus kalau belajar itu apa dia? Alkitab. Ya, perjalanan mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Iya, benar, betul, kita sudah rasakan itu. Sepertinya memang saya jatuh cinta. Jadi jatuh cinta kalau mau baca itu. Jadi kita mau bilang sama teman-teman, mesti baca dari pertama kehidupan Tuhan Yesus. Iya. Dan mengenai Alkitab, ya menolong, memang menolong sekali. Menolong. Saya rasakan betul-betul Alkitab baru kita tempatkan di satu meja. Oh, ini saya mau selalu baca Alkitab. Sudah menolong saya. Sebenarnya saya kalau mau pikir hampir, kalau mau pikir secara manusia memang sudah mati. Tapi dekat dengan itu Alkitab, terus saya bilang ini karena Alkitab sampai kita masih hidup. Ada kayu berat, yang kayu berat waktu saya ada tidur, jatuh di samping kepala saya. Terus saya lihat, aduh, cuma berapa senti dari kepala saya. Saya bilang,
Ya, kalau memang Tuhan tidak peliharakan, Tuhan yang tidak peliharakan, ini memang sudah mati memang. Kayu itu berat ya, kalau sudah kena kepala ya bagaimana memang. Terus kita pikir memang kematian itu sudah dekat. Tapi kita lihat Alkitab kita baru taruh di dekat situ, terus kita bilang, karena Alkitab ini sampai kita lolos dari kematian." Memang kita pikir sudah memang mau mati memang. Sampai kita bilang, sudah memang, sudah waktunya kita mau mati ini memang. Ya Thank you. terima kasih karena Tuhan itu, ya kalau kita memang, perhatikan itu Alkitab belum dibuka, kita baru letakkan di meja, masih dibungkus dengan plastik dari kita suka ndak kena abu toh. Jadi dibungkus, belum dibuka, terus terjadi itu kejadian. Aduh memang kita pikir memang sudah mau mati. Memang kalau Tuhan yang tak peliharakan, memang sudah mati ini. Malam tanggal 25 kejadian itu. Aduh, tapi yang terima kasih. Jadi kita berterima kasih sama saudara Guan. Ya. Penginjil. Ya, aduh, kalau enggak itu, aduh, sudah memang sudah mati. Begituan ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Alkitabnya Penginjil. yang plastiknya sudah dibuka kan, tapi Ya, bagaimana? oke. Ya, Alkitabnya sudah dibuka kan sekarang ya. Baik. Ah, Belum dibuka sudah membawa Me- berkat ya. Memang sudah ada rencana untuk selalu mesti baca Alkitab. Bagus. Jadi peringatan memang harus dibaca supaya Terima kasih. terhindar dari segala. Terima kasih. Kalau tidak dapat pelajaran ini memang anggap sepele. Asal sudah dengar saja pelajaran di telepon sudah cukup. Tapi ternyata harus baca Alkitab. Oh, bagus ini menguatkan ya. Saya. Bagus. Puji Tuhan. Tinggal saya pikir Tuhan belum kehendaki saya mau mati. Tapi saya tidak tahu sampai berapa lama lagi Tuhan mau kasih kesempatan kita mau hidup. Terima kasih. Oke. Biar hidup, selama kita hidup selalu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih. kasih. Makasih Bu Sarah. Iya. Baik. Apakah ada yang lain? Alkitab Boleh saya sedikit, Pak Bogor? Ya, Pak Harjono, silakan. Memang saya percayai betul Alkitab itu ya berpengaruh sekali kalau untuk penginjilan ya. Alkitab itu tidak ada bandingannya. Ya. Diam-diam itu akan berpengaruh. Terlebih ya tadi sudah diperumpamakan seperti biji sesawi. Tapi tadi beberapa kali saya punya laptop ini mati karena internet ada pengaruh ya tadi, jadi ada yang miss. Cuma sedikit saya mau katakan bahwa Alkitab ini sungguh luar biasa. Dan orang yang membaca Alkitab kemudian mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, dan itu dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun orang itu tidak pintar berkata-kata, tetapi kehidupan apa yang telah dicontohkan Tuhan Yesus itu dipraktekkan, itu bisa membawa jiwa kepada Yesus. Ya, saya pernah dengar cerita cerita seseorang yang bertobat bertahun-tahun karena pengaruh dari temannya
yang seorang Advent, tetapi tidak pernah menceritakan mengenai Advent. Tapi orangnya baik sekali. Ya, itu. Akhirnya setelah berpuluh tahun, dari mulai dia waktu kerja sampai waktu pensiun, dia baru bertobat. Dia baru ingat apa yang temannya itu setiap hari Sabat tidak masuk kerja. Nah, itulah pengaruh daripada pelajaran Alkitab itu, walaupun diam-diam. Jadi Alkitab tidak ada bandingannya dari buku apapun juga. Pak Habibie pernah berkata demikian. Segala ilmu yang saya pelajari, segala ilmu yang di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama. Dia pernah bicara di Mesir gitu ya. Jadi memang benar, karena ilmu agama atau ilmu Alkitab ini akan dibawa bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat. Ya. Itu saja, Pak Bugan. Amin. Bagus. Terima kasih, Pak Harjono. Ya, jadi kita sama-sama percaya ya, memang firman Tuhan itu kerja diam-diam, tapi berpengaruh. Amin. Oke. Apakah ada yang mau share pengalaman atau tanggapan terhadap pelajaran kita hari ini? Saya mau share sedikit. Ya, Bu Femi. Itu bahasa di Alkitab itu juga bahasanya yang paling baik. Maksudnya bahasanya bagus, paling bagus. Waktu saya sampai di Jerman, saya harus bisa bahasa Jerman, biarpun saya sudah waktu SMA juga belajar 2 tahun bahasa Jerman, tapi kalau kita tiap hari baca sekolah Sabat, belajar sekolah Sabat, lama-lama kita punya bahasa itu jauh lebih bagus. Karena bahasa Alkitab itu seperti Martin Luther, dia tulis itu Alkitab dengan bahasa yang perfect. Bahasa Jerman yang perfect. Jadi dengan itu kita punya bahasa pun tiap hari jadi lebih bagus. Cepat sekali. Iya, amin. Cuman itu. Memperbaiki bahasa ya. Ya. Bu Femi ingat bilang begitu, saya jadi ingat pidato yang paling terkenal ya di Amerika. Martin Luther King ya. Ya. I have a dream. Itu pidato yang I have a dream. Pidato yang terkenal sekali. Ternyata waktu saya pelajari pidatonya, banyak sekali bahasa Alkitab. Ya. Dan dia kutip Alkitab juga. Luar biasa. Jadi Alkitab ini mempengaruhi banyak orang besar di dunia. Ya. Bahkan saya dengar juga Abdurrahman Wahid juga tahu Alkitab ya. Kemudian Presiden Soekarno juga. Ya, dia berkata ya, Jesus dari for penjual Nazareth. buku. Waktu dia di penjara. Penjual buku Advent. Wow. Wah, bagus juga ya. Jadi dia makanya sudah banyak dia kasih baca. itu tamrin untuk Advent dulu. Oh, itu sebabnya. Oke. Iya. Ya. Jadi Alkitab mempengaruhi cara berpikir dan bahasa kita ya, memperbaiki bahasa kita juga. Bagus. Terima kasih Bu Femi. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Kita baca ya. Pak Budi bertanya, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat dan tidak baik seperti pergaulan dan yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat menghadapi pengaruh lingkungan yang tidak baik tersebut? Bagaimana caranya agar kita dapat semakin bertumbuh seperti biji sesawi tersebut meskipun berada di ladang yang kurang baik? Oke, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Ya, Alkitab memang mengatakan bahwa di dalam tulisan Paulus ya, 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, ingat itu,
kita dengan siapa bergaul itu bisa mempengaruhi kita. Ya, saling kayak warna itu saling kecampur ya, Pak Budi. Jadi memilih pergaulan itu penting sekali. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh yang dari luar? Nah, inilah rahasianya. Yesus memberikan sebuah ilustrasi di dalam Matius 12 ayat 43 ya sampai 45 tentang kembalinya roh jahat. Katanya ada satu kali roh jahat keluar dari manusia, diusir. Kemudian waktu dia pergi merantau, dia nggak dapat tempat tinggal. Kemudian dia balik lagi dilihat, pikiran orang ini yang dulu rumah saya tinggalkan kok kosong. Lalu dia masuk lagi ke orang itu, bawa 7 setan yang lebih jahat. Jadi akhirnya orang ini lebih buruk daripada waktu pertama kali dia kemasukan setan. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah kita percaya sama Tuhan, itu setan pergi. Tetapi otaknya tidak diisi dengan firman Tuhan. Itu setan balik lagi. Lalu dia tengok-tengok ini pikiran kita, loh kok kosong? Lalu dia ajak 7 setan. Jadi tadinya 1 setan, 7 setan. Ini perumpamaan ya. Dan Yesus menggunakan ini untuk memberitahukan bahwa orang yang otaknya tidak diisi dengan firman Tuhan akan mudah terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Jadi begini Pak Budi ya, dalam hal hidup Kristen, kita harus percaya, setelah percaya Yesus, jangan lupa pelajari firman Tuhan. Isi. Supaya setan nggak bisa masuk, supaya pengaruh jahat nggak bisa masuk. Yang bisa adalah kita selalu berbagi, malah kita mempengaruhi orang-orang yang kita gaul. Ya. Jadi begitu ya Pak Budi, isi kepala kita dengan firman Tuhan. Jadi nanti firman Tuhan itu pengaruh kebaikannya akan luber keluar ya, bukan dari luar luber ke dalam. Ya, luber ke dalam karena kosong ya. Baik Pak Budi, semoga itu cukup jelas. Pak Budi boleh catat itu ya, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Bagus, saya suka cerita itu. Thank you, Pak Budi. Kita tunggu. Boleh tanya Pak? Halo Pak Daud. Ya. Baik, silakan Pak Daud. Baik, ya. Pak. Kalau saya dalam hal baca Alkitab ini luar biasa yang saya rasakan ya. Walaupun berkali-kali kita baca hal tersebut, selalu ada yang baru ya. Ya, amin. Kalau kita baca buku yang lain, kadang-kadang bosan, tapi Alkitab tidak pernah bosan dan selalu ada yang baru. Itu salah satu keistimewaan Alkitab ya Pak ya. Dan juga ada, kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Terus satu lagi yang saya mau tanya juga, itu kesaksian yang saya rasakan sih. Nikmat baca Alkitab sebetulnya Pak. Ya. Terus yang soal tadi yang barusan Matius 12 itu Pak. Yang ayat 44 dikatakan, maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Yang saya mau tanyakan nih, bersih tersapu dan rapi teratur apa maksudnya? Kan rumahnya udah dibersihkan sama dia dari hal-hal yang baru dan teratur gitu. Kan tadi seakan-akan kosongnya aja yang ditonjolkan. Iya. Rapi teratur dan bersih tersapu ini apa kira-kira Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat konteksnya, misalnya ayat yang 45, bersih tersapu itu sebenarnya hanya kata penjelasan untuk rumah itu kosong. Oh itu. Iya, jadi bukan berarti sebelumnya berantakan bukan? Bukan. Ya sebelumnya dikatakan rumahnya dihuni oleh setan, yaitu pikiran orang kemasukan setan. Ya, ya kan kadang-kadang kita juga, walaupun kita normal, ya bukan kesurupan, tapi seperti orang kesurupan ya. Kalau orang suami lagi marah, istri lagi marah, ya anak yang lagi marah. Nah, itu terisi. Nah, waktu setannya keluar, dikatakan kosong, tetapi dikatakan kata tambahannya bersih, tersapu dan rapi teratur ya. Artinya tetap melompong juga maksudnya. Nah, saya menduga Yesus menggunakan keterangan ini untuk menerangkan gini. Oh, setan tertarik sekali. Udah rapi, udah bertobat, hidupnya udah diatur, tapi nggak ada firman Tuhannya. Enak sekali nih. Mari kita kembali ke situ. Iya. Oke. Baik Pak. Satu lagi Pak. Baik. Soal biji sesawi Pak. Iya.
Yesus kan pernah bilang kalau iman kamu sebesar biji sawi, kamu bisa pindahkan gunung kan? Ya. Pindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini gaya bahasa hiperbola atau apa Pak kira-kira Pak? Sebab kalau kita lihat, apakah di Alkitab belum pernah ada orang yang punya iman sebesar biji sesawi sehingga bisa melakukan hal tersebut atau apa? Kira-kira Pak. Sebab belum pernah ada gunung yang pindah yang kita lihat Pak. Ya. Bagus, pertanyaan Ini gaya sulit bahasa Pak. hiperbola atau apa Pak? Ya, gaya bahasa. Sebab Yesus bahasa. sendiri belum pernah pindahkan gunung ya. Belum pernah ada yang pindahkan gunung. Ya, tapi saya ingat itu konteksnya kalau Pak Daud tahu ayatnya. Iman. Oke, itu kalau kita baca ya konteksnya, itu sering orang juga salah gunakan ya. Oh, Matius 17 ayat 20 ya. Matius 17 ayat 20. Oke, ya. Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini, maka gunung itu akan pindah. Oke, itu ayatnya ya. Iya betul Pak, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iya, oke. Nah, ini ayat sering salah digunakan. Jadi orang sering bilang gini, berusaha untuk punya iman, apapun yang saya mau bisa terjadi. Misalnya, saya ingin mobil. Terus saudara yakinkan dalam hati, saya ingin mobil, percaya bahwa Tuhan akan memberikan, maka mobil itu akan datang. Ya, banyak orang begitu ya. Nah, ini adalah salah memahami konteks. Nah, dalam Alkitab, kata percaya itu artinya mengandalkan setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara begitu, kita nggak boleh nuntut. Kalau orang nggak janji mau kasih uang sama kita, kita nggak boleh tagih sama dia, kan? Nggak boleh. Tapi kalau orang itu janji, kita boleh minta atau tagih janjinya. Nah, dalam hal iman, menurut Alkitab definisinya begitu. Kalau Tuhan janji, boleh tuntut. Kalau Tuhan nggak janji, nggak boleh tuntut. Nah, masalah sekarang banyak penyalahgunaan iman ya, kata iman. Asal saya percaya Yesus itu disebut iman. Bukan. Iman adalah percaya setiap firman Tuhan. Jadi, dengan kata lain Yesus bilang, kalau kamu percaya, kecil aja, bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Kamu minta, pasti jadi. Tapi kalau Tuhan bilang, begitu Pak. Oke, Pak. Nah, memang dalam misalnya Daniel 2 ya, contoh pada Yesus berkata bahwa ada sebuah batu kecil dicongkel, jatuh menimpa patung, kaki patung. Lalu batu itu akan menjadi gunung yang besar. Itu simbol ya. Nah, kalau Tuhan sudah bilang gunung akan mendirikan sebuah kerajaan yang besar di dunia, pasti terjadi. Jadi kita misalnya, apakah kita percaya bahwa dunia ini akan diperbaharui? Kita percaya. Nah, itu namanya iman. Jadi memang iman ini akan mengalahkan dunia. Ya, di bumi ini kita bisa mati, bisa dianiaya, bisa ditipu, uang kita bisa habis. Tapi iman nggak bisa. Iman pasti menang karena kita percaya setiap firman Tuhan pasti terjadi. Begitu Pak Daud. Ya, jadi setiap kali ketemu iman, hati-hati ya. Gunakan definisi yang tepat. Ya. Baik. Ya. Oke, makasih Pak Bukuan. Terima kasih. Oh ya, teman-teman, kita mesti bedakan apa itu bedanya iman sama keyakinan ya. Keyakinannya itu, saya yakin besok nggak hujan. Itu keyakinan saya dari pengalaman, dari experience, boleh dari knowledge saya. Tetapi iman bukan begitu. Iman itu Tuhan bilang begitu, ya begitu. Ya, misalnya, apakah ada surga? Saya nggak pernah lihat surga, orang lain nggak pernah lihat surga. Alkitab bilang ada surga. Ya, saya percaya saja. Itulah iman ya. Thank you. Jadi iman beda dengan keyakinan. Ya, bukan self confidence, itu bukan iman. Nah, dunia sekarang dikacaukan dengan campur itu ya. Yakin dianggap iman. Oke. Oh ya, Pak Daud, terima kasih ya. Ini Alkitab memang adalah buku yang kalau baca selalu baru, asal kita mencintainya. Iya. Betul. Dan kenapa memang, bisa begitu, Pak? Apa karena ini firman Tuhan atau apa, ya, Pak?
Di Mazmur 17, Tuhan bilang Tuhan menciptakan langit, Tuhan juga ciptakan Taurat. Jadi kitab sama langit, dua-dua Tuhan yang bikin. Langit Tuhan bikin nggak ada ujungnya. Alkitab Tuhan bikin juga nggak ada dalamnya. Oh, begitu. Itu sebabnya dua karya Tuhan ini, dua-duanya kalau saudara eksplorasi, saudara bikin research, saudara nggak akan tamat belajarnya. Iya, betul, Pak. Ya, belajar ke langit, ya, orang sekarang baru pergi ke Mars ya Pak Daud ya. Iya. Itu juga sudah kehabisan modal ya, sudah sampai Mars, itu masih ada yang lebih jauh dari Mars. Dan kalau kita belajar Alkitab, umur kita juga nggak cukup untuk menyelidiki hubungan antara ya kasih Tuhan dan dosa manusia, bagaimana dosa bisa didamaikan. Belajar topik ini aja kita nggak akan cukup umur untuk mempelajarinya. Dan saya ingat ada satu nasihat begini, kalau kita mau anak kita cerdas, kasih pelajar Alkitab. Sebab Alkitab satu-satunya buku yang bisa mendevelop namanya multiple intelligence ya. Sekarang ilmu pengetahuan kan mulai menyadari bahwa manusia itu cerdas, bukan cuma pintar matematik, bukan cuma pintar bahasa, tetapi manusia harus punya EQ ya, punya social skill, dia harus punya wisdom, dan dia harus kemampuan koordinasi gerak ya, seperti olahragawan, atlet. Nah, semua ini aspek itu namanya multiple intelligence. Pendidikan kita terlalu berat sebelah, terlalu menekankan akademik ya, seperti matematika, bahasa gitu. Tetapi Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa mendevelop multiple intelligence. Dan memang betul kalau kita belajar Alkitab, isinya apa? Oh, ada sejarah, ada ilmu alam, ada wisdom, ada future, ya, nubuatan. Oh, banyak sekali. Ada matematik ya. Kalau saudara belajar berhitung, ketepatan Tuhan memberikan angka-angka, saudara akan punya kecerdasan juga berhitung. Kemudian Alkitab ini juga penuh dengan masalah-masalah tinggi ya, surga, kerohanian, Tuhan Allah. Dan semua itu mendevelop pikiran kita untuk berpikir tinggi. Ya. Jadi saya percaya bahwa Alkitab ini bisa mendevelop multiple intelligence. Ya, berikan sama anak-anak kita, cucu kita nanti ya. Betul, Pak. Pengalaman juga, Pak. Mama saya umur 80 lebih lah meninggalnya. Selalu rajin baca Alkitab, jadi tidak pikun, Pak. Bagus untuk orang tua sebetulnya. Oke, bagus. Tidak akan pikun kalau kita rajin baca Alkitab. Itu dia. Puji Tuhan. Yang saya dapatkan. Makasih, Pak. Makasih. Oke, kita tunggu yang lain. Oh, Pak Budi ada pertanyaan. Sambil tunggu yang lain, saya bacakan ya. Setan atau iblis adalah makhluk yang tidak berwujud dan tidak semua orang dapat melihat wujud dari setan itu atau iblis tersebut. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita sudah dipengaruhi oleh setan atau iblis? Apakah setan atau iblis menghasut kita dengan mempengaruhi melalui pikiran kita atau bagaimana? Oke, ya, iblis nggak kelihatan. Bagaimana kita tahu kemasukan iblis atau tidak? Ya, dari buahnya, kata Yesus ya, Matius 7:12, dari buahnya kamu tahu. Buah itu artinya karakter. Dari karakternya kita tahu bahwa dia itu kemasukan setan atau tidak ya. Jadi cuman memang kita harus rajin belajar Alkitab supaya kita bisa bedakan mana karakter setan, karakter Tuhan ya. Jadi dari mana kita tahu seseorang kerasukan setan? Dari buah hasil dari perbuatannya ya. Contoh di dalam Alkitab dikatakan Yudas kemasukan setan ya, Alkitab bilang begitu. Lalu dia berlari dan menjual Yesus. Oh, dia jual guru. Dia jual guru. Kok hilang? Oh, mungkin ada gangguan
signal juga ya di Pabuguan. Ya, gangguan. Kita tunggu sebentar. Seperti saya tadi beberapa kali. Iya, Pak. Setan marah itu. Cerita mengenai setan. Saya pernah lihat setan. Tapi setan kan melalui wujud-wujud yang lain. Gimana, Pak? Bisa dilihat? Bisa dilihat, Pak. Saya ketakutan. Waktu itu saya masih umur berapa ya? Jadi saya melihat seorang malam hari, kira-kira jam 2 malam. Ini bukan mimpi. Berbentuk. Berbentuk. Jadi seperti orang tinggi besar. Dan mukanya itu merah. Matanya itu membelalak, menakutkan. Ya itu kalau di Jawa namanya gondoruo itu. Oh. Memang berwujud ya, dia mewujudkan segala macam bisa itu ya, karena makhluk halus ya. Nah itu buktinya kalau memang ada setan ya, setan itu bisa berwujud apa saja. Nah, terus kalau orang kesurupan ya, orang itu Berubah mukanya. bukan berubah mukanya ya, kalau orang kesurupan itu bicaranya. Jadi dia punya suara itu bukan suaranya dia, tapi bisa suaranya dari nenek moyang atau yang sudah mati. Ya, tapi mukanya juga berubah, enggak seperti orang itu sendiri. Jadi mungkin Bisa matanya, mungkin apanya. Betul itu. Jadi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Iya. Ya. Karena saya pernah mengalami teman saya sendiri, seorang Advent ya, itu baru saja pulang dari waktu itu Chinese New Year, ya, dia pulang dari tempat teman, lalu pulang ke rumah itu kesurupan. Ya, kesurupan sampai beberapa lama, dan istrinya sampai ditendang. Oh iya. Ya, ditendang. Terus beberapa pendeta datang di situ untuk berdoa, tetapi dia tetap mengamuk. Waktu saya datang situ, terus dia sedang ngomel-ngomel tengkurap. Terus saya coba berdoa, ya, saya pincit tengkuknya kuat-kuat dan saya berdoa diam-diam itu. Terus dia membalikkan badan, kemudian dia sadar, ingat mana anak saya, mana istri saya. Dia sadar. Terus pada waktu ditanya apakah dia tahu kalau dia menganiaya istrinya, dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Ya, gitu. Dan itu memang buktinya memang setan ada. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Sorry ya. Sudah kembali. Ya. Saya menghilang sebentar. Baik, ya tadi bicara bagaimana membedakan orang kemasukan setan ya. Yesus bilang dari buahnya. Ya, tadi saya dengar Pak Harjono ada cerita ciri-ciri orang kemasukan setan ya. Itu kemasukan setan yang terlihat jelas, tapi ada yang lebih menarik, ada setan yang nggak kelihatan jelasnya. Itu lebih berbahaya. Kalau itu kita tahu itu setan. Yang lebih bahaya seperti Yudas di Yohanes 13 ayat 27 ya. Orang kemasukan setan masih bisa lari, masih bisa negosiasi. Negosiasi dengan imam-imam. Kamu mau bayar berapa? Nego-nego dibayarlah 30 uang keping perak, itu harga seorang budak belian. Jadi yang paling bahaya adalah kita seperti orang ya, tetapi pekerjaan kita adalah pekerjaan iblis. Jadi kita disetir. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya seperti seorang supir, ini setir,
Mau kita kasih sama siapa? Kasih setan atau kasih Yesus? Ya, jadi ini dua-dua sedang melamar kita ya untuk kasih setirnya sama mereka. Oke, dan memang level orang kesurupan, kemasukan setan ini levelnya bertahap ya. Mulai dari menyerahkan, biasa mengikuti nafsu kita, menyerahkan kehendak kita sama setan, ya. Nggak punya pengendalian diri, emosi diledakkan, nafsu. Nah, kebiasaan ini akan menggiring kita ketagihan. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dan lama-lama, iblis akan makin masuk lebih dalam ke dalam kita, dan yang disebut kesurupan setan itu, kita udah total menyerahkan diri sama dia, dan dia yang pegang pengaruh di dalam diri kita. Jadi kemauan kita udah menyingkir sama sekali, iblislah yang berkuasa. Jadi level-levelnya itu diceritakan dalam Alkitab ya. Oke, Pak Budi, terima kasih. Pertanyaannya, apakah ini Pak Bukhari ada pertanyaan? Oh, suara saya kok nggak bisa kedengeran? Bu Kori mau bicara? Oh iya, Bu Kori udah di apa namanya di-unmute? Atau Pak Bun bisa bantu? Sudah, Bu Kori nggak keluar? Atau Bu... sudah dibuka mic-nya, tapi Nggak kedengaran. atau iya, Bu Kori nggak boleh kedengaran. diketik aja? Mic-nya ada masalah mungkin? Bu Kori bilang, dengan membaca Alkitab, saya tertegur merubah hidup saya dan teristimewa lebih mencintai Tuhan dan manusia. Oh, amin. Ya, Alkitab mengubah hidup Bu Kori. Baik, puji Tuhan. Oke, kita tunggu komentar yang lain atau pertanyaan. Halo Pak Togu, barangkali ada komentar? Shalom, Pak Buguan semua. Shalom. Pemikiran saya gini, Buguan. Makanya Alkitab ini sebenarnya buku yang apa? Dibilang kontroversial lah ya, sedikit ya. Karena kita bangga juga orang-orang tidak seiman kita pun ikut membicarakan tentang firman Tuhan. Kan gitu, Buguan ya. Betul. Sebenarnya kita nggak usah merasa tersinggung walaupun mereka kadang-kadang memutarbalikkan tentang isi firman Tuhan itu, tapi kita yakin mereka ingin tahu luar biasanya tentang buku Alkitab, terutama pengajaran-pengajaran Yesus tentang kebaikan, kasih, dan bisa memotivasi manusia untuk dari yang jahat bisa menjadi normal gitu, malah berbuat kebaikan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami. Sebenarnya kalau kita rajin membaca firman Tuhan, memang jiwa, pikiran, dan hati kita bisa membawa ketenangan. Itu yang paling memang yang seperti Bu Guan sampaikan tadi. Itu hal-hal yang luar biasa juga teman-teman tadi yang menyampaikan itu memang benar itu. Jadi ya kita harus rajin. Tapi yang paling sulit memang proses daripada untuk memahami tentang firman Tuhan ini yang sulit. Nah, ini pertanyaannya sama Bu Guan ini sekarang, bagaimana kita kadang-kadang kan di satu sisi kita maunya instan gitu, apa yang kita harapkan. Satu sisi penderitanya lebih berat daripada yang beban kita gitu. Ini kadang-kadang yang menggoyahkan hati dan pikiran kita. Ini kira-kira perlu Bu Guan nanti menyampaikan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita bisa bersabar, tenang, dan bisa lebih firman Tuhan ini bisa menguatkan iman percaya kita. Demikian Bu Guan. Terima kasih. Terima kasih Pak Togu, komentar dan pertanyaan yang bagus. Ya, memang Alkitab ini sekarang ini kurang dibaca orang Kristen ya. Kurang. Jadi saya sering bilang sekarang banyak orang Kristen tanpa Kristus, beragama tanpa Alkitab. Beragama tanpa Alkitab. Jadi kita hanya dengar khotbah-khotbah, kita percaya dogma-dogma yang diajarkan oleh gereja dan kita anggap selesai, kita sudah Kristen. Nah, sebenarnya bukan itu.
Jadi Tuhan mau kita baca Alkitab ini seperti cari uang. Ya, saya pernah bilang Amsal 3 ayat 3 dan 4 bilang kamu harus carinya seperti cari uang. Nah, saya percaya kalau cari uang kita semua rajin toh. Masuk kerja nggak berani terlambat ya. Kerjaan selesaiin ya, kita mau uang ya. Tetapi untuk Alkitab Tuhan bilang carilah seperti mencari harta emas dan perak. Kita kurang rajin, dan kita berharap emas itu ada di permukaan tanah, baca terus ngerti. Nah, itu kan namanya membodohi diri sendiri ya. Masa emas ada di permukaan tanah? Emas itu harus digali, jadi kita memang harus spend time untuk belajar Alkitab. Nah, jadi waktu, Tuhan perlu. Kita kalau menunjukkan cinta kan kasih waktu toh. Kita nggak bisa bilang kan sama istri kita, I love you, tapi setiap hari keluyuran di luar. Kalau I love you mesti ada waktunya. Ya, jadi jangan sembarang I love you ya. Jadi Alkitab juga sama, kita perlu spend time sama Alkitab. Sama seperti cari uang ya. Nah, tadi Pak Teguh ada pertanyaan yang bagus. Kadang kita untuk pencobaan kesulitan hidup menjadi tawar hati ya. Kok baca Alkitab tapi malah susah, percaya Yesus, ya pencobaan yang datang. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi situasi ini kalau kita baca Alkitab, kita pelajari. Kenapa? Saya kasih tahu Pak Togu ya. Di Alkitab itu cerita menjadi orang Kristen enggak cerita seperti dunia dongeng ya. Lalu dia bertemu dengan Yesus berbahagia selama-lamanya. Itu mah cuman di dongeng. Ya Cinderella ya. Pangeran sama putri ketemu berbahagia selama-lamanya. Alkitab adalah sebuah buku yang real, bukan dongeng, bukan novel. Alkitab adalah buku cerita tentang setan, Tuhan bekerja di hati manusia. Dan dua kekuatan ini lagi berperang dalam hidup kita. Nah, Alkitab memberi cerita yang balance sekali. Dia bilang, misalnya Alkitab cerita, ada orang yang beriman, hidupnya diberkati. Abraham. Ada orang yang beriman seperti Musa, hidupnya jadi miskin dari ya pangeran di Mesir menjadi umat sengsara di padang gurun. Ada orang yang beriman lehernya putus digergaji, namanya Nabi Yesaya. Ada orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus, hidup buat Yesus, lehernya dipotong oleh Roma seperti Rasul Paulus. Nah, dengan membaca semua cerita ini, kemudian di Alkitab juga ada cerita orang yang berani ikut Tuhan. Misalnya orang asing yang bernama Rut kan. Rut itu orang Moab. Orang Moab itu dia dengar agamanya orang Yahudi, Israel, lalu dia percaya. Waktu mertuanya suruh, udah pulang aja lah, suamimu udah, anak saya udah mati, kamu pulang aja ke bangsamu. Dia nggak mau pulang. Saya mau ikut agamamu. Dan untuk orang yang berani ambil keputusan sehebat itu, Tuhan menjadikan Rut nenek moyang Yesus Kristus. Jadi ada yang karena iman dihormati, ada yang jadi iman jadi mati, ada yang karena iman jadi miskin, leher putus, dihukum mati. Jadi Alkitab penuh dengan gambar yang seimbang tentang hidup di dunia ini. Itu sebabnya banyak orang kalau nggak baca Alkitab, begitu ditimpa kemalangan, langsung berkeluh kesah, mundur imannya. Kenapa? Nggak baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, banyak orang baik ditipu. Ya, Yesus Kristus menyembuhkan orang. Orang yang disembuhkan nanti ikut berteriak salibkan dia. Waduh, dihianati. Guru-guru agama ngajar agama. Dia bantu ngajar agama juga. Loh, kok malah ditangkap? Jadi difitnah, dianiaya, dikhianati. Nah, jadi Pak Teguh, saya suka pertanyaan Pak Teguh yang terakhir. Kenapa kita sering dapat pencobaan dan sering kecewa ya? Karena kita kurang baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, iman kita nggak pernah goyah. Paulus bilang, saya itu tahu apa artinya kelebihan uang maksudnya. Saya tahu apa artinya kekurangan. Jadi dalam Kristus kita mungkin jadi kaya, mungkin juga miskin. Mungkin dipercaya orang, mungkin juga ditipu orang. Dan semua itu biasa aja.
Jadi baca Alkitab menolong kita untuk tetap tegak dalam iman, apapun yang terjadi. Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Bisa menguatkan Amin. kita nih, bukan? Menghadapi Amin. tahun 2022 yang Amin. penuh misteri. Amin, amin. Ya, ini baru baru COVID-19 ya. Iya. Tahun 2022 lebih banyak kesulitan. Jadi jangan setelah kita belajar Alkitab, kita tahu. Tenang aja ya. Amin, amin. Oh, amin ya. Omikron tenang ya. Jadi COVID buat tenang 2022. ya. Ya, uang kita digunting ya, hilang, tenang ya. Benar. Oke, puji Tuhan. Jadi semua karena kalau kita mau belajar Ada Alkitab. upahnya. Bu Sarah, silakan. Ada upahnya. Susah di dunia tapi ada upahnya. Ya, betul. Akhirnya akan ada upahnya. Ya. Betul. Oke. Jadi gini ya, ada namanya iman taman kanak-kanak ya. Kalau percaya Tuhan pasti dapat permen, percaya Tuhan martabak. Itu iman kanak-kanak ya, belum dewasa. Kalau kita dewasa berani menikah, apa iya setiap orang yang menikah setiap hari isinya itu langit biru? Pak Harjono yang udah menikah berapa tahun pasti tahu lah itu ya. Masa sih menikah tiap hari langitnya biru ya. Kadang istri kita sakit, ya mungkin dia kurang menarik hari itu. Kadang ekonomi kita up and down. Tapi orang dewasa bagaimana menghadapi rumah tangga yang kayak begini? Tenang. Karena cinta, saya akan stay dalam rumah tangga. Betul kan Pak Togu ya? Pak Harjono ya? Iya, amin. Nah, seringkali orang Kristen ini masih taman kanak-kanak, nggak mau belajar, cuman maunya tahu bahwa kalau aku berdoa, Tuhan kasih permen. Aku berdoa, Tuhan kasih apel. Minta baju, kasih baju. Itu level kanak-kanak. Kenapa kita Kristen level kanak-kanak? Iya, karena sekolahnya nggak dilanjutin. Sekolahnya sampai taman kanak-kanak, pegang ijazah taman kanak-kanak, selesai. Sejak kita dibaptis, ya, datang ke gereja, nggak pernah belajar Alkitab lagi. Nah, itu maksudnya puas dengan ijazah taman kanak-kanak. Jadi, thank you ya. Banyak yang rajin belajar Bible study. Berarti. Yang ini lagi, Bu Guan. Halo, itu biasa, ya. Bu Guan, biasa kan selalu kita melihat dan ya kita merasakan lah. Kalau kita mendapat jabatan, dapat kedudukan, wah ini berkat nih. Berkat dari Tuhan. Terus, tapi kalau orang yang mengalami gitu ya. susah, malah ada bilang, inilah kamu kurang nggak dapat berkat, ini bencana aja. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kemanusiaan kita ini memang yang perlu diuji. Seperti Bu Guan bilang tadi, mungkin itu tadi basic kita dalam bertuhan ini itu hanya sekedar. Basicnya nggak kuat. Apalagi menghadapi yang akan datang ini kan. Ini kok setiap hari datang virus terus ini. Virusnya nggak berhenti-berhenti. Yes. Ini apa sudah dikutuk sama Tuhan katanya. Itu bagaimana? Iman yang seperti bagaimana nih, Bu Guan? Ini dikatakan kalau kita menuntut kalau berkat itu yang enak-enak aja, kalau yang sakit nggak berkat gitu. Itu iman yang seperti apa itu, Bu Guan? Ya, iman masih taman kanak-kanak itu. Belum siap menikah itu. Ya. Yesus bilang belum teruji ya. Belum teruji. Siapa yang bikin bangunan nggak hitung anggaran? Ya. Nanti nggak selesai katanya. Siapa yang mau pergi berperang nggak hitung tentaranya, kekuatannya. Ya kan bodoh kan jenderal yang perang nggak pakai hitung kekuatan kan. Lalu Yesus berkata, siapa yang ikut saya tidak hitung dulu ongkosnya, dia tidak layak ikut aku. Jelas kan? Yesus mau orang berhitung resikonya. Jangan enaknya aja. Kalau cuan, puji Tuhan, haleluya. Iya, betul. Kalau rugi, marah-marah sama Tuhan. Ya, masih anak kecil. Belum bertumbuh. Dan itu semua terjadi sekali lagi karena kita nggak baca Alkitab. Kita nggak ngerti sifat Tuhan, nggak ngerti janji Tuhan. Kita cuman yang ikut Tuhan pakai ide kita.
oh Tuhan tuh baik, kalau saya minta ini pasti dikasih. Itu pendapat kita. Kita memberikan gambaran yang seimbang buat kita, ya. Jadi apakah dapat jabatan, dapat bencana? Kalau kita belajar Alkitab, sikap kita tetap tenang, ya. Sama seperti berumah tangga lah, Pak Togu, ya. Ya, kalau lagi ekonomi bagus, kita tetap sayang sama istri kita. Ekonomi turun, lebih sayang lagi malah. Ya, jangan marah-marahin istri karena ada orang yang bercerai karena begini, gara-gara aku kawin sama kamu, usaha gua nggak ada yang maju, satu juga ceraiin. Ya, masih kanak-kanak gitu. Jadi memang baca Alkitab ini menolong kita untuk ikut Tuhan itu dengan perspektif yang lebih realistik. Dan hidup dalam novel. Ya. Semoga cukup jelas. Ya, memang banyak orang Kristen sebenarnya imannya kanak-kanak gitu. Yang paling luar biasanya yang kita rasakan di dalam membaca Alkitab ini itu tentang cinta kasih kedamaian personal. Dia nggak pernah menyuruh kita seperti ada mungkin kita di luar agama kita yang harus membunuh, harus memaksakan. Nah, itu luar biasanya sebenarnya Alkitab itu membawa kedamaian, tenang. Itu bukan. Ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya menyiapkan kita untuk menghadapi kehidupan yang realistik. Yesus dalam Yohanes ya 15 atau 16 katakan, kamu akan dianiaya karena namaku. Waduh, repot ini ya. Mau ikut Yesus maksudnya mau dapat pahala, malah dibilang kamu akan susah hidupnya karena ikut aku. Jadi Yesus memberitahu kepada kita bahwa that's the real life. Ya. Nah, banyak agama yang jual dongeng. Jual dongeng. Ya, langit setiap hari biru, minta apa dikasih apa. Ya, kamu kasih 1 juta sama gereja. Tiba-tiba katanya dapat rezeki 1 miliar. Kalau begitu aku kasih 10 juta, mungkin dapat 10 miliar. Jadi orang memperlakukan Tuhan itu kayak investasi ya, kayak kasino juga ya. Sayang tadi saya nggak masukin 10 juta. Jadi orang cara berpikirnya udah dirusak oleh dongeng ya. Nah, dengan membaca Alkitab, hidup kita jadi realistik. Semoga ya kita jadi lebih rajin belajar Alkitab. Terima kasih, Bu Gun. Amin. Thank you. Apakah ada pertanyaan ditulis ya? Dari Bu Kori, apakah setan juga bisa membimbing kita untuk salah mengerti akan isi Alkitab? Oh iya, ya setan sering bikin kacau-kacau Alkitab ya. Orang yang paling sering memutar-mutar balikan firman Tuhan adalah iblis. Dia adalah profesor doktor Alkitab ya. Dan jangan lupa kita belajar Alkitab baru kemarin ya. Setan sudah belajar Alkitab 6.000 tahun yang lalu. Dan jadi dia expert dalam Alkitab. Nah, Bu Kori saya coba share misalnya satu ayat. Kejadian 3 ayat 4 ya. Tuhan berkata, semua pohon ini boleh dimakan. Cuman satu jangan dimakan. Ya, semua boleh, satu jangan. Oke. Lalu apa yang setan ajarkan kepada Hawa? Dia bilang semua nggak boleh. Kan ini beda dikit ya. Sebenarnya beda banyak sih. Kemudian Tuhan bilang, kalau kamu langgar perintah saya, kamu akan mati. Kejadian 3 dan 4, enggak, sekali-sekali kamu tidak mati. Mirip kan? Ya, jadi, doktrin tidak mati itu, seperti saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, itu sekarang kan populer di gereja. Orang kalau mati masuk surga, rohnya nggak mati, yang mati cuma badan. Itu semua ilmu dari profesor doktor setan iblis.
Jadi Bu Kori, setan ini sedang bekerja untuk memutar balikan Alkitab. Dia bekerja di sekolah teologi, dia bekerja di ilmu pengetahuan, dia bekerja di ilmu psikologi, dia bekerja di ilmu hipnotisme, dan berbagai ilmu yang lainnya. Dan hebatnya sekarang, kalau dulu setan bekerja lewat dukun, sekarang setan bekerja lewat university, lewat pendeta, doktor, PhD. Wah, jadi kalau pakai dukun terus kita nggak mau datang ya. Kalau dia S3, PhD, PDT gelarnya, kita lebih terbuka untuk dengar nasihatnya. Jadi setan sedang bekerja keras sekarang Bu Kori, dan dia adalah profesor Alkitab. Pak Budi menanyakan pertanyaan. Mudah-mudahan jelas ya Bu Kori ya. Bagus itu pertanyaan bagus. Dan penting untuk kita simak semua ya. Saudara Budi ada pertanyaan. Alkitab mengatakan bahwa setan atau iblis juga dapat menyamar seperti malaikat Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita dapat membedakan antara petunjuk yang kita dapat dari malaikat Tuhan atau dari iblis? Karena sekarang banyak yang mengatakan bahwa kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya, cara membedakannya adalah kita harus belajar Alkitab. Jadi Alkitab ini seperti ronsen. Kita bisa melihat ke dalam tubuh yang rusak itu, melihat sel mana yang rusak. Kalau ronsen itu tembus ya, mata kita nggak bisa. Jadi Alkitab ini seperti ronsen. Alkitab ini seperti Google Map juga ya. Kalau kita kira-kira, kadang-kadang kita pikir kita menuju arah yang betul, ternyata salah. Jadi Alkitab ini seperti peta juga. Jadi Pak Budi, bagaimana membedakannya? Pakai Alkitab. Nah, kalau kita nggak belajar Alkitab, bagaimana kita bisa bedakannya? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa lihat tulang di dalam tubuh kita? Kalau nggak pakai ronsen, jawabannya bisa. Jadi Pak Budi, memang Tuhan mau kita rajin belajar Alkitab. Jangan andalkan pendeta untuk pengetahuan Alkitab. Semua orang yang berpendapat demikian akan tertipu. Akan tertipu. Ya, sudah terbukti sepanjang sejarah. Terima kasih Pak Budi. Oke, dan setan akan berdiri ya. Ini malaikat terang itu artinya berdiri di mimbar gereja. Terima kasih. Nah, mungkin saudara pikir ini gereja mana? Semua gereja, Pak. Semua gereja. Apa? Gereja Advent juga banyak. Lebih banyak lagi. Lebih besar setannya. Setan kan dulu juga bekerja paling keras di orang Israel. Iya. Umat-umat pilihan kan. Umat pilihan. Ya, jadi tapi jangan takut. Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, setan akan mau ganggu kita juga. Tapi ingat, Tuhan kita lebih kuat dari setan. Itu penghiburan buat kita. Amin. Artinya, Bu Guan, kita jangan takut sama setan ya. Nanti nggak mau pula baca firman Tuhan. Kalau banyak baca firman Tuhan, didatangi setan terus. Betul. Kita harus benci setan, takut Tuhan. Jangan dibalik ya. Banyak orang lebih takut setan daripada takut Tuhan. Ya, memang kalau dengar setan itu orang ketakutan. Dengar Tuhan orang main-main. Sekarang, Bu Guan, sekarang Tuhan pun nggak takut lagi orang, Bu Guan. Iya kan? Jangankan setan, Tuhan pun nggak takut lagi orang. Buktinya itu sekarang sudah banyak kayak seperti menjelek-jelekkan Kristus lah, memain-mainkan Alkitab, memainkan firman Tuhan, apakah di luar kita atau tidak. Ternyata ya bencana kita lihat, kita saksikan gitu, yang dialami mereka. Itu memang ya nyata gitu, nggak main-main, hati-hati. Makanya jangan coba-coba, apalagi kayak ini Bu Guan kan, ada di firman Tuhan kayaknya sepertinya. Itu kita tidak boleh mengutukin orang Israel sebenarnya kan gitu Bu Guan ya. Ada kan di firman Tuhan itu kan? Ya. Itu Siapa kan yang bisa artinya Israel? Ya. Oke, ya, artinya kan kalau itu bisa malapetaka yang datang sama kita. Benar tuh Bu Guan ya? Ya, betul. Saya belum Iya.
Ya, ada firman Tuhan yang bilang begitu, tetapi itu konteksnya sering dikutip out of context. Nah ini, kutip out of context itu bahaya banget ya. Iya. Bahaya banget. Itu namanya membenarkan kesalahan ya. Saya ingat kita sering dengar misalnya yang sering salah dikutip ya. Yeremia 29 ayat 11 saya kira ya. Tuhan mempunyai rencana masa depan yang penuh. Bahagia. Saya kutip ya. Masa depan yang gemilang ya. Oke. Damai sejahtera. Oke. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang padaku, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi seolah-olah orang Kristen nggak ada celakanya. Nah, ayat ini dikutip out of context. Nah, ini yang jual mimpi. Ini kalau kita baca, Tuhan bilang sama orang Israel, aku akan hukum kamu, saya akan buang kamu 70 tahun, setelah itu saya punya rencana yang bagus. Nah ini dicopot, Tuhan nggak pernah hukum, cuman rancangan yang baik-baik aja, nggak ada bencana. Justru ayat ini, ayat sebelumnya bilang, aku mendatangkan bencana kepadamu, karena saya punya rencana yang baik. Waduh, jadi jauh banget ya. Justru Tuhan bilang saya mau membencana buat kamu. Jadi seringkali kita kutip out of context. Nah begitu juga tentang mengutuki Israel ya. Sekarang banyak orang pembela negara Israel Palestina ya. Mereka seolah-olah kalau mengutuki Israel itu nggak boleh. Jadi sebenarnya secara politik kita dimanfaatkan oleh Israel untuk membela mereka. Banyak orang Kristen disuruh $1 man $1 for Israel, for ya itulah politik. Kalau semua orang Kristen sumbang $1 kan banyak dia dapat kan. Jadi itu politisasi agama. Jadi kita jangan masuk ke wilayah itu ya. Nah, jadi sebenarnya sama siapapun kita jangan mengutukilah. Itu Tuhan yang punya uruslah itu Israel. Dan sekarang orang-orang terlalu memuja Israel. Ya boleh saya katakan begitu. Ini kita tertipu juga, dipolitisir. Orang Israel katanya umat pilihan Tuhan. Kan kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan sudah menolak Israel secara bangsa. Kemudian sekarang orang kampanye Yerusalem akan dibangun kembali. Kita kan dengar Yesus bilang, ini bait Allah tidak pernah akan dibangun lagi sampai datang Yesus di langit. Itu Matius 23 ayat yang terakhir. Jadi karena nggak baca Alkitab, kita gampang sekali dibodoh-bodohin ke sana kemari ya. Jadi itu juga yang Pak Budi tanyakan ya. Bagaimana bedakan ini khotbah-khotbah dari mimbar, mana yang dari Alkitab, mana yang enggak? Ya, belajar Alkitab. Oke, ya terima kasih Pak Togu. Luar biasa, puji Tuhan. Amin. Kita dapat pertanyaan ini, Pak Budi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setan tidak takut kepada orang pandai dalam menguasai Alkitab, tetapi setan takut kepada orang yang rajin berdoa. Apakah demikian? Apakah benar demikian? Lalu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setan hanya akan fokus menggoda seseorang yang rajin berdoa dan dekat dengan Tuhan. Apakah pendapat itu benar? Terima kasih Pak Budi. Ya, sayang sekali pendapat itu adalah pendapat, bukan firman Tuhan. Ya. Banyak orang berdoa, tapi Tuhan nggak dengar doanya. Kalau Pak Budi mau baca itu, bacalah Matius 6. Siapakah orang yang tukang berdoa, tapi Tuhan nggak dengar? Itu ciri-cirinya diberikan di Matius 6. Ya. Ada orang kasih sedekah, Tuhan nggak terima. Ada orang berdoa, Tuhan nggak dengar. Ada orang berpuasa, Tuhan nggak terima. Itu di Matius 6. Nah, apa ciri-ciri orang yang berdoa tidak didengar Tuhan? Itu ada syaratnya ya. Jadi ada yang salah berdoa. Jadi bukan rajin berdoa saja. Nah,
Tuhan paling senang siapa? Bukan senang orang rajin berdoa. Oh, ada teman saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak sekarang saya lagi namanya doa tengah malam. Jadi dia pakai alarm itu. Tengah malam kering bangun untuk berdoa. Saya bilang, oh kenapa kamu lakukan itu? Duh, saya merasa dekat sekali sama Tuhan. Nah, hati-hati dengan pengalaman ini ya. Merasa dekat sekali itu bukan iman, itu perasaan. Nah, setan juga sedang bekerja di wilayah ini dari iman, percaya kepada Alkitab, kepada setiap firman Tuhan, geser kepada perasaan. Itu sebabnya orang Kristen sekarang nggak perlu baca Alkitab karena perasaan adalah iman, disangka iman. Dan ini menurut saya bahaya sekali. Setan udah berhasil menghancurkan gereja dengan menggeser dari firman Tuhan, iman, kepada perasaan. Kita suka pakai perasaan. Oh, hari ini hari suci. Oh, aku berada di mimbar yang suci. Itu semua perasaan. Suci itu harus datang kalau Tuhan bilang ini suci. Misalnya begitu berhadapan dengan Alkitab. Walaupun Alkitab saya sudah tua, saya merasa saya berhadap sesuatu yang suci. Kenapa? Firman Tuhan yang bilang begitu. Oke, jadi iman jangan digeser ke perasaan ya. Oke, jadi Pak Budi tadi tanyakan bahwa apakah pendapat itu benar? Salah itu pendapat ya, itu hanya pendapat orang saja ya. Oke, kalau tidak takut kita ke gereja, dia takut kita dekat Kristus, itu benar ya. Alkitab memang nggak suka kita mengenal Yesus Kristus lebih dekat. Itu yang paling dia nggak suka. Setan nggak keberatan kalau kita ke gereja, karena dia juga suka ke gereja. Ya, saudara jangan kaget ya, saya bilang setan suka ke gereja, karena memang Paulus yang bilang dia akan menyamar sebagai malaikat terang. Caranya bagaimana dia bekerja di gereja? Lewat pengkhotbah. Yang nggak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Ya, lewat pembicara, pengguru yang tidak bertobat. Cuma ngasih teori. Ya, nggak ada perubahan. Jadi setan bekerja lewat agen-agen yang mau dipakai oleh dia. Oke. Terima kasih Pak Budi. Jadi, nah Pak Budi, bagaimana kita bedain? Kata orang begini, kata orang setan takut ini, takut itu. Tuhan paling senang ini dan itu. Mana yang benar? Baca Alkitab ya Pak Budi. Dengan begitu kita akan tahu membedakan yang salah sama yang bohong sama yang benar. Oke, thank you Pak Budi. Kita sudah jam 9 ya. Well, terima kasih. Aduh, saya senang sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang bikin hati saya membara. Saya suka pertanyaan, suka diskusi. Tante Kori kayaknya mau bertanya itu bukan? Bu Kori. Agak penasaran Ibu Kori kali ada yang sesuatu yang mau disampaikan. Iya ya. Jangan menyeberang tahun 2022 nanti. Oke, Bu Kori boleh ketik. Nggak tahu kenapa Bu Kori ya itu ya. Ada masalah kali ya. Bu Kori kalau ada itu bisa diketik ya. Boleh saya kasih pengalaman saya, Pak? Oh, Bu Meti. Yes, please. Bu Meti, silakan. Betul sekali yang Pak Buguan bilang harus kita benar-benar memperdalam Alkitab, belajar Alkitab. Karena dalam pergaulan kadang-kadang saya itu bertemu orang yang saya mencoba melawat, menciptakan Alkitab. Terus ada kadang-kadang mereka mengajukan pertanyaan yang, waduh, saya kewalahan nih, gimana jawabnya? Jadi saya pikir, wah, memang betul. Saya harus lebih memperdalam supaya saya bisa langsung kasih jawaban. Kalau ada orang bertanya, mempertanyakan soal Alkitab. Jadi pada saat itu saya sadar, wah, rupanya saya rasa saya udah banyak tahu soal Alkitab, tapi ternyata masih kurang gitu. Ya, puji Tuhan. Kita perlu banyak belajar ya. Dan ingat, seperti kita tadi sudah diskusi, dengan belajar Alkitab, kita siap menghadapi hidup yang realistik. Jangan hidup dalam dongeng-dongeng orang Kristen, ya. Bahwa life is good. Life is good only if you buy LG, ya.
Ya, gimana kita bisa melawat kalau nggak banyak tahu soal isi Alkitab, ya susah juga ya. Yes. Dan dengan belajar Alkitab, kita bukan hanya menjawab pertanyaan orang, menjawab masalah kehidupan yang datang. Ya. Hidup ini banyak gelombangnya. Jadi, tapi kita percaya bahwa Alkitab akan mengubah kita memandang dunia ini, mengubah keluarga kita, mengubah masyarakat kita, negara kita. Jadi semoga Bapak Ibu terinspirasi untuk mulai sekarang terjun memperdalam Alkitab lebih sering lagi dan lihatlah hasilnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Bu Guan. Amin. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bun. Baik, terima kasih atas pimpinan. Ini yang terakhir ya. Kenapa? Ini yang terakhir tahun ini. Oh iya, sampai berjumpa tahun depan. Sampai berjumpa tahun depan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Buguan yang sudah memberikan pelajaran firman Tuhan mengenai perumpamaan Tuhan Yesus biji sesawi ya, yang sudah begitu baik, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab. Kita akan mengakhiri sesi pelajaran ini dengan doa tutup. Mungkin boleh Pak Daud bantu untuk doa tutup. Pak Daud masih ada? Silakan Pak ya. Baik, kita berdoa. Ya, silakan. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali pada malam hari ini di minggu terakhir tahun 2021, kami mendapatkan begitu banyak berkat dari pelajaran akan firman Tuhan tentang biji sesawi dan juga bagaimana pentingnya Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kami menjalani hari-hari di masa mendatang yang penuh tantangan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak dalam pelayanannya, berkati akan keluarganya, biar kiranya kami semua yang hadir juga dapat merasakan betapa baiknya Tuhan melalui pelajaran ini. Pimpin kami malam ini Tuhan untuk istirahat, dan biarlah kiranya melalui bekal yang sudah kami pelajari, kami dapat siap untuk memasuki tahun 2022 dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa. Terima kasih berkat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Daud. Ya, sama-sama Pak. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat tahun baru.